Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Safira Nazibah, di channel YouTube ini. Kali ini aku akan ngebahas sebuah artikel yang ditulis oleh aku sendiri yang berjudul Pengembangan Islam di Aljazair dan Peradabannya. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh Bapak Dr. Saiful Anwar. Untuk tahu lebih lanjutnya tentang pengembangan Islam di Aljazair dan peradabannya itu seperti apa, kita simak videonya baik-baik ya. Nah, Aljazair merupakan negara yang ada di Afrika Utara yang mempunyai sejarah yang kaya dan beragam tentang penyebaran Islam. Selama berabad-abad, negara Aljazair ini menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di pesisir Mediterania. Bahkan dinasti-dinasti besar pun pernah menguasai Aljazair, pernah datang ke Aljazair, di antaranya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti-dinasti Berber. Mereka datang ke Aljazair dengan membuat tradisi, ilmu pengetahuan, seni, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan demografi negara Aljazair ini dikenal juga dengan nama Algeria, dan sekarang resminya bernama Republik Demokratik Rakyat Aljazair. Negara ini merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah di Afrika Utara, yang terdiri dari 48 provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa. Aljazair merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-34 di dunia. Tercatat juga pada tahun 2024, Aljazair mempunyai luas keseluruhan dengan 2.381.741 km persegi. Dalam aspek agama juga, kurang lebih 97% penduduknya itu menganut Islam Sunni. Nah, gimana sih sejarah Islam masuk di Aljazair? Mari kita simak baik-baik lah. Nah, masuknya Islam ke Aljazair ini terjadi pada waktu periode awal Islam hingga abad ke-19. Nah, pada rentan waktu ini tuh ada dua motif utama yang menjadi sejarah. Yang pertama tentang terbentuknya negara, dan yang kedua tentang Islamisasi. Maaf ke distract. Menurut Octaviani, masuknya Islam ke Aljazair ini berawal dari penaklukan bangsa Arab terhadap masyarakat Barbar yang bermula dari menguasai Mesir, Tunisia, Maroko, serta Aljazair. Nah, pada saat ini juga masyarakat Barbar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masyarakat Barbar pemukiman yang mereka itu tetap teguh menganut agama Kristen, dan yang kedua ada Barbar nomadik. Mereka itu mendaftarkan diri sebagai tentara dari bangsa Arab, dan yang akhirnya mereka itu ikut menyebarluaskan agama Islam di Aljazair, di Maroko, dan Spanyol gitu. Nah, ada pendapat lain. Menurut Anam, sejarah masuknya Islam ke Aljazair itu terjadi pada saat daerah Aljazair ini tuh masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Pada saat itu, khalifah dari dinasti Umayyah mengutus Uqbah bin Nafi untuk berkunjung datang ke Aljazair untuk menjadi gubernur di sana, dan Uqbah pun mulai memperbaiki dan memulihkan kondisi masyarakat serta militer di Aljazair. Tentu saja pada saat penyebaran Islam oleh Uqbah bin Nafi ini di Aljazair mengalami beberapa kesulitan. Di antaranya ada pergolakan politik di sana, sehingga munculnya pemberontakan dengan bangsa Barbar, serta munculnya juga kekuatan bangsa Romawi yang ingin merebut kembali gitu daerah Aljazair ini. Nah, dalam proses pengislamisasian di Aljazair ini juga memiliki cara yang berbeda kepada masyarakat Berber. Masyarakat Berber pun yang menerimanya dengan tujuan yang berbeda gitu. Karena masyarakat Berber itu menerima Islam dengan tujuan untuk mengatur hubungan kesukuan
dan perluasan perdagangan. Tapi dari tujuan itu kita mendapatkan hikmahnya. Di dalam penyebaran perdagangan di sana, Islam juga menjadi tersebar luas. Maka masyarakat-masyarakat barbar pun menjadi aliran Islam Sunni. Dengan kejayaannya Islam di Aljazair ini tuh ditambah juga dengan adanya terjadinya perluasan Arabisasi bahasa Arab di Aljazair. Dengan adanya Arabisasi di Aljazair ini, terjadilah pernikahan antara orang Arab dengan masyarakat Berber gitu. Terjadi islamisasi berkembang gitu ya. Terus pada perkembangan selanjutnya juga penyebaran Islam itu ditentukan oleh dinasti-dinasti yang datang, yang muncul gitu ya. Di antaranya ada dinasti Idrisiyah, ada dinasti Murabitun, Muwahhidun, serta dinasti Fatimiyah. Nah, tentu saja dengan adanya Islam di Aljazair ini tuh sampai sekarang memiliki jejak-jejak peradabannya ya. Nah, di antaranya ada bangunan-bangunan indah. Yang pertama, ada Kechawa Mosque atau Masjid Kechawa. Bangunan ini merupakan salah satu masjid terbesar di Aljazair dengan desain arsitektur yang sangat indah dan unik. Dengan perpaduan gaya Modis dan Bizantin, masjid ini berdiri sejak tahun 1612 Masehi. Namun pada tahun 1845 Masehi dialihfungsikan menjadi gereja oleh penjajah Perancis. Lalu diubah kembali fungsinya menjadi masjid pada tahun 1962 setelah kemerdekaan Aljazair. Nah, yang kedua ada Masjid Agung Aljazair. Masjid ini tuh terletak di ibu kota Aljazair. Lokasinya itu berdekatan dengan pesisir laut Mediterania. Selain menjadi sarana ibadah gitu ya, masjid ini juga merupakan cagar budaya sampai sekarang. Masjid ini tuh berdiri pada abad ke-11 pada raja dinasti Murabitun, yaitu Ali bin Yusuf berkuasa. Kapasitas dari masjid ini pun sangat banyak gitu ya, mampu menampung 120.000 jamaah. Dalam kompleks masjid tersebut juga terdapat pelataran seluas 38 kali 46 meter persegi yang biasanya dipakai para pengunjung berlalu lalang atau dijadikan sebagai tempat sholat id gitu ya di hari-hari raya. Dan yang ketiga ada Ahmed Bey Place. Bangunan ini merupakan sebuah bangunan istana yang dulunya itu peninggalan masa penduduk kerajaan Utsman atau Ottoman gitu ya di Aljazair. Bangunan megah ini juga terletak di pusat kota Oran dan sudah berdiri sejak abad ke-18. Terus luas istana ini juga seluas 5,6 hektar, terbagi menjadi beberapa ruangan dan terdapat ruangan terbuka di antaranya. Dan yang terakhir ada Masjid Sidi Boumediene. Maaf ya kalau salah, koreksi. Nah, masjid ini tuh disebut juga dengan Masjid Penyembah yang merupakan komplek keagamaan Islam yang bersejarah di Tlemcen, Aljazair. Masjid ini juga dulunya didedikasikan untuk para sufi. Selain untuk peribadatan juga masjid ini sering dijadikan sebagai tempat menginap para sultan selama kunjungan. Nah, ini ada pintu masuknya seperti ini, menaranya. Nah, ini juga tempat beribadah gitu ya. Tentu saja dalam proses islamisasi di Aljazair ini pun dibantu oleh para tokoh-tokoh yang sangat hebat dalam menyebarluaskan agama Islam di Aljazair. Di antaranya ada yang pertama ada Uqba bin Nafi yang tadi udah disinggung di awal ya. Uqba bin Nafi ini tuh memiliki nama asli Uqba ibnu Nafi ibn Abdul Al-Qais Al-Fihri Al-Quraisy. Beliau ini juga merupakan seorang jenderal Arab yang bertugas sejak kekhalifahan Umar. Uqba bin Nafi ini adalah seorang keponakan dari Amr bin Ash. Beliau juga orang yang memimpin penaklukan Muslim di Maghribi, termasuk Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko.
Lalu yang kedua ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan seorang sarjana dan ahli hukum di Mesir. Beliau lahir pada tahun 1849 di kawasan Delta Nil, Mesir, dan wafat pada 11 Juli 1905 di Alexandria. Beliau merupakan seorang ulama, ahli hukum, dan reformis liberal yang memimpin gerakan akhir abad ke-19 di Mesir dan negara-negara muslim lainnya. Dan yang ketiga ada Abdul Al-Qadir bin Muhyi al-Din. Beliau ini lahir pada 6 September tahun 1808 dan wafat pada 26 Mei 1883. Beliau ini dikenal dengan nama Emir Abdel Kader. Nah, yang selanjutnya tentang kehidupan Islam di Aljazair itu seperti apa. Kini Islam di Aljazair itu menjadi mayoritas penduduknya di sana pun merupakan Muslim Sunni yang tergabung dalam mazhab Maliki. Disebutkan bahwa beberapa wilayah dari Afrika Utara itu berhasil mempertahankan perekonomian di perdesaan. Di antaranya di perdesaan itu mereka menghasilkan buah zaitun, anggur, dan biji-bijian. Sedangkan di daerah perkotaan mereka itu berhasil dalam menghasilkan industri-industri tekstil dan keramik gitu. Terus Aljazair juga disebutkan kaya akan minyak bumi. Jadi kehidupan perekonomian di Aljazair itu tidaklah susah gitu. Adapun problematika yang ada di Aljazair juga mengalami banyak perubahan setelah terjadi kemerdekaan. Di antaranya negara memonopoli pembangunan masjid. Pada tahun 1980 Kementerian Agama menguasai kurang lebih 5.000 masjid umum. Lalu para imam dilatih, diangkat dan dibayar oleh negara dan lain sebagainya. Tapi perubahan-perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan Aljazair itu pun tidak memuaskan semua orang. Pada awal tahun 1964 ada sebuah gerakan yang disebut Al-Qiyam, yang berarti nilai-nilai muncul dari salah satu cikal bakal adanya front keselamatan Islam. Nah, Al-Qiyam ini tuh menyuarakan peran Islam yang lebih dominan dalam sistem hukum dan politik Aljazair. Dengan bangkitnya Islamisme ini berdampak besar bagi masyarakat Aljazair. Pada saat itu semakin banyak perempuan yang mulai memakai cadar. Mereka tuh beranggapan bahwa dengan mereka memakai cadar itu dapat menghindarkan mereka dari pelecehan di jalanan, di kampus ataupun di tempat kerja. Lalu pada tahun 1991, tepatnya setelah Front Keselamatan Islam atau FIS memenangkan pemilu, di situ terjadi ketegangan antara kelompok Islam dan pemerintahan. Antara kelompok Islam dan pemerintahan itu mengalami perubahan dan menjadi pertempuran terbuka hingga berlangsung selama 10 tahun. Namun beberapa partai Islam masih tetap berdiri, terutama Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian dan Gerakan Renaissance Islam. Kedua partai ini tuh diizinkan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pemilu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat aku bagi ke kalian. Jadi kesimpulannya bahwa sejarah Islam di Aljazair ini tuh tidak hanya dapat kita jadikan sebagai cerminan kejayaan masa lalu saja, tapi dapat kita jadikan inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi, lebih harmonis lagi di tengah-tengah tantangan zaman yang terus berkembang dan terus berubah. Oke, sekian dari aku. Bye-bye. See you in the next video. Bye. Bye.